Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudia Fasya Azahra dengan NIM 241252405 dari kelas AB dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang lipid pada matkul kimia organik. Pertama ada definisi lipid. Kata lemak berasal dari bahasa Yunani atau grease, yaitu lipos, sedangkan dalam bahasa Inggris berarti lipid. Secara umum, lemak merupakan senyawa organik yang tidak larut dalam air tetapi diekstraksi dengan pelarut nonpolar seperti kloroform, eter, dan benzena. Lipid adalah kelompok molekul alami yang meliputi lemak, lilin, sterol, vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Monogliserida, digliserida, dan fosfolipid. Dan ini eh, gambar struktur dari lemak. Yang kedua ada jenis lipid. Itu terbagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama ada lipid sederhana, yang kedua ada lipid gabungan, dan yang ketiga ada derivat lipid. Lipid sederhana itu contohnya lemak, lilin, trigliserida. Dan contoh dari lipid gabungan itu ada fosfolipid, glikolipid. Dan kalau dari derivat itu ada asam lemak, alkohol, di samping gliserol dan sterol, dan ada steroid dan lemak aldehid. Dan ini ada definisi dari jenis lipid. Jadi yang pertama itu ada lipid sederhana. Lipid sederhana yaitu ester asam lemak dengan diberikan tetesan alkohol. Contohnya itu ada butter, minyak jagung, minyak biji kapas, lilin atau wax merupakan ester asam lemak dari rantai panjang alkohol. Yang kedua ada lipid gabungan. Lipid gabungan yaitu ester asam lemak yang mempunyai gugus tambahan. Contohnya ada cerebrosida dan fosfolipid. Yang ketiga ada derivat lipid, yaitu derivat lipid adalah senyawa yang diperoleh dari proses hidrolisis lipid. Contohnya itu ada asam lemak, gliserol, dan sterol. Dan ini ada struktur jenis lipid. Yang pertama itu ada lipid sederhana. Ini strukturnya trigliserida. Dan ini ada struktur lipid gabungan, yaitu strukturnya fosfolipid. Dan ini ada strukturnya derivat lipid, yaitu kolesterol. Gambar struktur kolesterol. Ini ada contoh lipid sederhana, yaitu yang pertama ada lemak. Lemak adalah turunan karboksilat dari ester gliserol yang disebut gliserida yang merupakan trigliserida dan triasil gliserol. Contoh lemak itu adalah wax atau lilin yang dihasilkan oleh lebah. Yang kedua ada trigliserida, yaitu suatu ester gliserol. Trigliserida itu terbentuk dari 3 asam lemak dan gliserol. Ketiga asam lemak itu dapat berasal dari jenis yang sama atau dapat pula berasal dari jenis yang berbeda dan tergolong ke dalam lemak sederhana yang sulit dihidrolisis oleh larutan asam ataupun basa. Dan ini ada contoh lipid gabungan, yaitu fosfolipid adalah turunan dari senyawa lipid yang memuat gugus ester fosfat. Senyawa fosfolipid merupakan salah satu pembentuk dan komponen utama pada membran sel bersama-sama dengan glikolipid, kolesterol, dan protein. Dan ada contoh derivat lipid. Yang pertama itu ada kolesterol. Kolesterol itu merupakan komponen utama pada struktur selaput sel dan merupakan komponen utama sel otak dan saraf. Kolesterol merupakan bahan perantara untuk membentukkan sejumlah komponen penting seperti vitamin D untuk membentuk dan mempertahankan tulang yang sehat. Terus ada hormon seks, contohnya ada estrogen dan testosteron.
Yang kedua ada lipid sterol. Lipid sterol merupakan derivat lemak yang dapat berasal dari makanan dan dapat pula dibentuk oleh tubuh sendiri, dan sterol yang terdapat dalam bahan makanan yang berasal dari hewan disebut dengan kolesterol. Lipid sterol seperti kolesterol dan turunannya adalah komponen penting dalam lipid membran bersama dengan gliserofosfolipid dan sphingomyelin. Contoh dari derivat lipid yaitu asam lemak. Asam lemak adalah asam organik yang terdapat sebagai ester trigliserida atau lemak, baik yang berasal dari hewan ataupun dari tumbuhan. Asam ini adalah asam karboksilat dengan yang mempunyai rantai karbon panjang dengan rumus umumnya itu RCOOH, di mana R adalah rantai karbon yang jenuh, tidak mengandung ikatan rangkap, atau rantai karbon tidak jenuh mengandung ikatan rangkap. Dan pada umumnya asam lemak mempunyai jumlah atom karbon genap. Nah, ini gambar struktur dari asam lemak jenuh yang dan ini asam lemak tak jenuh, gambar strukturnya. Jadi, asam lemak itu dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama itu ada asam lemak jenuh yang tidak mengandung ikatan rangkap. Dan yang kedua itu ada asam lemak tidak jenuh yang mengandung ikatan rangkap. Nah, asam lemak jenuh ini merupakan asam lemak yang tidak mempunyai ikatan rangkap pada strukturnya. Ikatan tunggal atom karbon C ini di mana masing-masing atom C ini akan berikatan dengan atom H. Contohnya itu adalah asam butirat atau C4, asam kaproat atau C6, dan asam kaprotat atau C8, dan asam kaprat atau C10. Dan yang kedua ada asam lemak tidak jenuh yang mengandung ikatan rangkap, merupakan asam lemak yang mengandung satu ikatan rangkap, dua atom C dengan kehilangan paling sedikit dua atom H. Contohnya ada asam burat, asam palmitoleat atau C12, dan asam oleat atau C18. Umumnya banyak terdapat pada lemak nabati atau hewani dan berwujud air. Dan yang ketiga ada asam lemak tak jenuh poli. Jadi asam lemak tak jenuh dengan ikatan rangkap banyak merupakan asam lemak yang mengandung lebih dari satu ikatan rangkap. Asam lemak ini akan kehilangan paling sedikit 4 atom H. Contohnya asam lemak linoleat. Sifat dari asam linoleat ini adalah tidak larut dalam air. Jadi sekarang ada contoh dari asam lemak. Yang pertama itu asam laurat. Jadi asam laurat itu adalah asam lemak jenuh berantai sedang yang tersusun dari 12 atom C. Sumber utama asam lemak ini adalah minyak kelapa yang dapat mengandung 50% asam laurat, serta minyak biji sawit atau palm kernel oil, dan sumber lainnya itu ada susu sapi. Rumus empirisnya itu ada CHON, rumus molekulnya C12H24O2. Dan ini gambar strukturnya dari asam laurat seperti ini. Jadi yang kedua itu ada asam palmitat atau asam heksadekanoat yang merupakan asam lemak yang paling mudah diperoleh. Jadi sifat kimia dari asam palmitat adalah merupakan salah satu asam lemak yang tidak dapat larut dalam air. Rumus empirisnya CHON, rumus molekulnya C16H32O2. Dan ini gambar struktur dari asam palmitat. Asam lemak yang ketiga itu ada asam stearat atau asam oktadekanoat, yaitu asam lemak jenuh yang mudah diperoleh dari lemak hewani serta minyak masak. Kelarutan asam lemak dalam air berkurang dengan bertambahnya panjang rantai karbon. Wujudnya padat pada suhu ruang dengan rumus kimianya CH3, CH2, 16COOH. Kata stearat berasal dari bahasa Yunani steir yang berarti lemak padat. Asam stearat diproses dengan memperlakukan lemak hewan dengan air pada suhu dan tekanan tinggi. Asam ini dapat pula diperoleh dari hidrogenasi minyak nabati. Rumus empirisnya itu CHON dan rumus molekulnya C18H36O2. Dan ini gambar struktur dari asam stearat.
Dan yang keempat, contoh dari asam lemak yaitu ada asam linoleat, yaitu nutrisi esensial yang memiliki dua ikatan rangkap pada atom karbon ke-9 dan ke-12 dalam struktur gugus fungsional karbonil. Disebut asam lemak esensial karena tubuh tidak dapat memproduksi sendiri. Asam linoleat diperoleh dari biji kemiri, biji alpukat, buah naga, dan kacang walnut. Dan ini gambar struktur dari asam linoleat. Sekarang ada identifikasi dari lipid. Jadi yang pertama itu ada uji kelarutan lipid. Uji ini terdiri atas analisis kelarutan lipid maupun derivat lipid terhadap berbagai macam pelarut. Dalam uji ini kelarutan lipid ditentukan oleh sifat kepolaran pelarut. Apabila lipid dilarutkan ke dalam pelarut polar, maka hasilnya lipid tersebut tidak akan larut. Hal tersebut karena lipid memiliki sifat nonpolar sehingga hanya akan larut pada pelarut yang sama-sama nonpolar. Jadi yang kedua ada uji saponifikasi. Proses pembuatan sabun yang umum adalah reaksi saponifikasi, yaitu reaksi antara trigliserida dengan alkali membentuk sabun dan gliserol. Metode saponifikasi ada beberapa cara, antara lain metode panas, melibatkan penggunaan panas yang menghasilkan sabun dan membebaskan gliserol. Tahap selanjutnya dilakukan pemisahan dengan penambahan garam, kemudian akan terbentuk dua lapisan, yaitu lapisan atas merupakan lapisan sabun yang tidak larut di dalam air garam, dan lapisan bawah mengandung gliserol, sedikit alkali, dan pengotor-pengotor dalam fase air. Metode dingin merupakan metode yang paling mudah untuk dilakukan, karena tanpa disertai reaksi, tidak akan larut. Hal tersebut karena lipid memiliki sifat nonpolar sehingga hanya akan larut pada pelarut yang sama-sama nonpolar. Nah, jadi ini reaksi dari uji saponifikasi. Jadi yang ketiga itu ada uji ketidakjenuhan. Nah, uji ketidakjenuhan ini digunakan untuk mengetahui asam lemak yang diuji apakah termasuk asam lemak jenuh atau tidak jenuh dengan menggunakan reaksi Iod-Hubble. Reaksi positif ketidakjenuhan asam lemak ditandai dengan timbulnya warna merah asam lemak, lalu kembali lagi ke warna awal kuning bening. Warna merah yang kembali pudar itu menandakan bahwa terdapat banyak ikatan rangkap pada rantai hidrokarbon asam lemak. Warna merah muda yang hilang selama reaksi menunjukkan bahwa asam lemak tak jenuh telah mereduksi reaksi Hubble. Nah, ini reaksi dari uji ketidakjenuhan. Jadi asam lemak tidak jenuh itu memiliki ikatan rangkap pada rantai karbonnya. Saat ditambahkan iodin, molekul iodin itu akan bereaksi dengan ikatan rangkap. Terjadi reaksi adisi di mana ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Atom iodin menempel pada masing-masing atom karbon. Akibatnya asam lemak tidak jenuh menjadi asam lemak jenuh. Warna iodin kuning atau merah kecoklatan memudar ataupun hilang. Dan yang keempat ada uji acrolein, di mana dalam uji ini terjadi dehidrasi gliserol dalam bentuk bebas atau dalam lemak atau minyak menghasilkan aldehid akrilat atau acrolein. Uji acrolein ini digunakan untuk menguji keberadaan gliserin atau lemak. Ketika lemak dipanaskan setelah ditambahkan agen dehidrasi atau KHSO4 yang akan menarik air, maka bagian gliserol akan terdehidrasi ke dalam bentuk aldehid tidak jenuh atau dikenal sebagai acrolein. CH2 rangkap CHO yang memiliki bau seperti lemak terbakar dan ditandai dengan asap putih. Nah, ini reaksi dari uji acrolein. Jadi pada uji acrolein ini gliserol dipanaskan dengan KHSO4 atau agen pendehidrasi dan terjadi dehidrasi gliserol sehingga dua molekul H2O dilepas dan gliserol berubah menjadi acrolein atau aldehid tak jenuh. Yang kelima itu ada uji sterol atau Salkowski. Jadi prinsip uji Salkowski ini merupakan uji kualitatif yang dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan kolesterol. Kolesterol
Ini dilarutkan dengan kloroform anhidrat lalu dengan volume yang sama ditambahkan asam sulfat. Asam sulfat berfungsi sebagai pemutus ikatan ester lipid. Apabila dalam sampel tersebut terdapat kolesterol, maka lapisan kolesterol di bagian atas menjadi berwarna merah dan asam sulfat terlihat berubah menjadi kuning dengan warna fluorescence hijau. Ini reaksi dari uji sterol atau uji Salkowski. Yang keenam itu ada uji sterol atau uji Lieberman-Barker merupakan uji kuantitatif untuk kolesterol. Prinsip uji ini adalah mengidentifikasi adanya kolesterol dengan penambahan asam sulfat ke dalam campuran. Sebanyak 10 tetes asam asetat dilarutkan ke dalam larutan kolesterol dan kloroform. Setelah itu, asam sulfat pekat ditambahkan, tabung dikocok perlahan, dan dibiarkan beberapa menit. Mekanisme yang terjadi dalam uji ini adalah ketika asam sulfat ditambahkan ke dalam campuran yang berisi kolesterol, maka molekul air berpindah dari gugus C3 kolesterol kemudian teroksidasi membentuk 35 kolestadiena. Produk ini dikonversi menjadi polimer yang mengandung kromofor yang menghasilkan warna hijau. Warna hijau ini menandakan hasil yang positif. Reaksi positif uji ini ditandai dengan adanya perubahan warna dari terbentuknya warna pink kemudian menjadi biru ungu dan akhirnya menjadi warna hijau. Dan ini reaksi dari uji sterol atau Lieberman-Barker. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.